dan negara-negara yang nasionalistis dan lain sebagainya tidak tercapai pada waktu itu. Kenapa? Kekuatannya tidak ada yang bisa menentukan untuk mencapai forum 2/3 daripada sidangnya aja tidak akan mencapai. Sampai berapa? 55 sampai 59, 4 tahun itu tidak tercapai. Akhirnya kembali dekret itu 5 Juli 1959 dekret kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Terus sekarang secara sah Undang-Undang Dasar 45 didekretkan kembali berlaku bagi kita. Nah, kemudian setelah berkembang di dekret demikian itu, setelah kita pelajari kita terus mengamati juga, kok perkembangannya kok lain. Apa yang berkembang? Ya, itu juga merupakan cita-cita dari Bung Karno. Artinya perjuangan daripada Bung Karno sendiri ingin mempersatukan daripada ideologi-ideologi itu untuk dapat mencapai cita-cita perjuangan kita. Apa? Timbul daripada Nasakom, dari nasionalis, komunis, dan agama, mempersatukan daripada baik agama, nasionalis maupun juga daripada komunis. Bahkan ini kemudian lantas diusahakan dengan Nasakomnya di dalam negeri, itu setelah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, dan ini oleh Bung Karno telah dijual pula kepada dunia lewat TV. Ingin mempersatukan pertahanan daripada dunia, daripada negara-negara sosialis, komunis, dan agama itu menjadi satu. Itu dilemparkan kepada sekitar bangsa-bangsa. Sehingga ini sudah merupakan satu perjuangan sendiri. Dan itu memang cocok karena saya sendiri pada waktu tahun 58, dan sebelumnya dekret itu, saya sebagai penguasa militer di Jawa Tengah, sebagai Panglima Divisi Diponegoro. Pangkat saya masih kolonel berwaktu karena pada waktu itu jenderalnya tidak ada, jenderalnya satu. Jenderalnya hanya Pak Nas saja pada waktu itu, lainnya masih kolonel semuanya. Tapi berlaku dalam keadaan perang karena ada pemberontakan. Dan pada saat Bung Karno meninjau ke Jawa Tengah, kemudian saya sebagai penguasa perang dapat kehormatan untuk mendampingi beliau dari lapangan terbang Pandeng sampai kepada tempat penginapan di tempatnya kepala daerah. Di situ saya tanyakan kepada beliau, itu dalam mobil, karena satu mobil, kemudian saya tanyakan, Pak, ini berdasar pemilihan umum daripada membentuk Dewan Konstituante. Katakan, Pak, ini di Jawa Tengah PKI menang ini apa tidak membahayakan Pancasila? Saya tanyakan pada beliau demikian. Kemudian lantas beliau menjawab, ya kenyataannya kan memang PKI didukung oleh rakyat. Ini merupakan suatu fakta kekuatan. Itu tidak bisa kita abaikan, itu harus kita perhatikan. Masalahnya sekarang harus kita usahakan supaya PKI itu menjadi PKI Pancasila. Gitu. Nah, saya katakan, apa mungkin Pak? Saya bilang enggak ya, apa mungkin? Karena masalahnya komunisme tidak percaya kepada ketuhanan, masa akan dijadikan satu. Nah, beliau terus terang mengatakan, ini perjuangan Bapak, serahkan pada saya. Kamu tidak usah turut-turut. Ya sudah, saya ngerti. Terus mulai saat itu, saya sudah tahu bahwa saya memang benar-benar beliau itu ingin menjadikan PKI itu menjadi PKI Pancasila. Dan tidak membubarkan daripada PKI. Tapi akan mempersatukan daripada PKI dengan ideologi-ideologi lainnya. Merangkum dalam Nasakom. Begitu pula ke luar negeri. Sehingga saya hanya mengatakan pada waktu itu, Pak, untuk membuktikan bahwa saya yang bisa memakmurkan rakyat itu tidak hanya PKI saja, tapi daripada kita, saya sebagai penguasa perang telah membentuk adanya Yayasan Pembangunan TER 4 pada waktu menjadi Teritorium 4 itu TER 4. Saya telah mengerjakan satu untuk membantu kepada petani-petani sebagai balas budi saya. Pada waktu revolusi itu saya yang beri makan petani. Karena itu saya usahakan untuk membantu para petani dalam bangun. Itu sudah baik. Diteruskan. Jadi saya tidak perlu campur, tapi kemudian mengikuti terus demikian sehingga akhirnya ada peristiwa G30S PKI. Jadi pada waktu itu G30S PKI yang dipimpin oleh Untung itu, lantas kami bisa melihat daripada kenyataan tersebut itu bahasanya ya benar-benar terjadi, hanya memang maksudnya daripada PKI itu kan
mengelabui kepada rakyat, seolah-olah mengambil tindakan terhadap dalam angkatan darat sendiri. Ada pergulakan angkatan darat, jenderal-jenderal, Dewan Jenderal yang ingin mengadakan coup terhadap pemerintah. Itu kan menjadi alasan. Ini sebetulnya yang dibuat-buat. Karena alasannya Dewan Jenderal memang ada. Tapi Dewan Jenderal dalam rangka Wanjakti. Terus Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi. Itu yang sekarang juga masih dikembangkan. Di mana saya duduk. Tidak ada mengenai masalah pemikiran politik, tidak ada. Apalagi mengadakan coup. Itu tidak ada sama sekali. Justru mendukung daripada Bung Karno. Tapi toh Dewan Jenderalnya itu digunakan oleh PKI dalam rangka mengelabui daripada rakyat. Seolah peristiwa itu dicetuskan dalam keadaan daripada angkatan darat sendiri. Memang kenapa daripada PKI kok berani demikian? Memang sebenarnya ada 3 unsur kekuatan daripada komunisme itu untuk dapat mengambil